Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 10-6. Kami akan membahas sudut di berbagai kuadran. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jalsia Mandita Nekriadi. Saya Cepus Kanggraini. Saya Reza Sihombing. Sekian perkenalan dari kami. 3 dimulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran keempat dimulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Rumus relaksasi sudut di kuadran. Pada kuadran pertama, semua nilai bersifat positif. Pada kuadran kedua, hanya nilai sin yang memiliki sifat positif. Pada kuadran ketiga, hanya nilai tan yang memiliki sifat positif. Pada kuadran keempat, hanya nilai cos yang memiliki sifat positif. Pada materi ini, kita menggunakan rumus trigonometri. Yang pertama ada rumus sinus, yaitu depan per miring. Yang kedua ada rumus kosinus, samping per miring. Yang ketiga ada rumus tan, yaitu depan per samping. Yang keempat ada rumus kosekan, yaitu miring per depan. Yang kelima ada rumus sekan, miring per samping. Dan terakhir rumus kotangin, yaitu samping per depan. Pada materi ini kita hanya menggunakan sumbu X, yaitu 0 derajat, 360 derajat, 720 derajat, 1080 derajat, dan seterusnya yang ditambah 360. Sumbu terbagi menjadi dua, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X menggunakan rumus 360 dikurang dengan nilai yang dicari, atau 360 ditambah dengan nilai yang dicari. Pada sumbu X juga bisa menggunakan rumus 180 dikurang nilai yang dicari dan 180 ditambah dengan nilai yang dicari. Pada sumbu Y memiliki rumus 90 dikurang nilai yang dicari atau 90 ditambah dengan nilai yang dicari. Juga bisa menggunakan 270 dikurang nilai yang dicari dan 270 ditambah dengan nilai yang dicari. Pada materi ini kita menggunakan 3 sudut. Yang pertama ada sudut 30 yang memiliki nilai depan 1, nilai samping akar 3, nilai miring 2. Sudut kedua yaitu sudut 60 memiliki nilai depan akar 3, memiliki nilai samping 1, dan memiliki nilai miring 2. Contohnya yaitu sin 30 sama dengan depan per miring yaitu 1/2. Contoh kedua yaitu kosekan 60 sama dengan miring per depan yaitu 2/3. Karena kan kita harus menyamakan penyebutnya, maka Penyelesaiannya adalah kita harus mencari nilai sin 1290. Yang pertama kita harus mencari nilai yang mendekati 1290 pada sumbu X. Maka nilai yang paling mendekati yaitu 1080. Lalu, untuk mendapatkan hasil 1290, maka kita harus menambahkan 210. Maka hasilnya sin 210. Karena kita hanya menggunakan sumbu X, maka rumus yang kita pakai yaitu 180 ditambah 30. Maka hasilnya yaitu min sin 30, yang memiliki rumus sin itu depan per samping, yaitu 1/2 pada sudut 30, maka hasilnya yaitu min 1/2. Selanjutnya kita akan mencari nilai sekan min 2460. Pertama-tama kita harus mencari nilai yang mendekati 2460 pada sumbu X, maka nilai yang mendekati yaitu 2160. Untuk mendapatkan nilai 2460, maka 2160 ini kita harus menambahkan 300. Maka hasilnya adalah sek 300. 950. Nilai yang paling mendekati 1950 pada sumbu X adalah 1800. Jadi untuk mendapatkan 1950, maka kita harus menambahkan 150. Maka hasilnya yaitu sek 1050. Karena kita menggunakan sumbu X, maka rumus sumbu X yaitu 180. Untuk mendapatkan hasil 150, maka 180 harus kita kurangkan dengan 30. Maka hasilnya yaitu min sek 30. Pada rumus sek yaitu miring per samping. Jadi
miring per samping dari sudut 30 yaitu 2 per akar 3. Karena kita harus menyamakan penyebut, maka kita harus mengalihkan akar 3 per 3. Jadi hasilnya yaitu min 2 akar 3 per 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai tan 3000. Pertama kita harus mencari nilai yang paling mendekati 3000 pada sumbu X. Nilai yang paling mendekati yaitu 2880. Jadi untuk melengkapi nilai 3000 maka 2880 harus kita tambah 120. Maka hasilnya yaitu tan 120. Karena kita menggunakan sumbu X, maka rumusnya adalah tan 180 dikurang 60. Mengapa 60? Karena 180 dikurang 60 hasilnya 120. Jadi hasilnya yaitu tan 60. Rumus tan yaitu depan per samping. Jadi depan per samping dari sudut 60 yaitu akar 3 per 1. Maka hasilnya yaitu min akar 3. Maka sin 1290 hasilnya adalah min 1 per 2 ditambah sekan min 2460 hasilnya adalah 2 ditambah tan 960 hasilnya adalah akar 3 dikali tan 1650 hasilnya adalah akar 3 per 3 ditambah sekan 1950 hasilnya adalah min 2 akar 3 per 3 dikali tan 3000 hasilnya adalah min akar 3. Selanjutnya kita akan mengalihkan akar 3 dikali dengan akar 3 per 3. Maka hasilnya adalah 3 per 3. Maka selanjutnya kita akan mengalihkan min 2 akar 3 per 3 dikali dengan min akar 3. Maka hasilnya adalah 6 per 3. Selanjutnya kita akan menyederhanakan 3 per 3 yaitu hasilnya adalah 1, 6 per 3 hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita akan menambahkan 2 tambah 1 tambah 2, maka hasilnya adalah 5. Langkah terakhir adalah min 1 per 2 ditambah 5, maka hasilnya adalah B 9 per 2. Soal yang kedua yaitu tan min 1590 ditambah kotan 2010 per sekan 2475 ditambah sin 855 dikali tan min 2280 dikali sin min 1755. Optionnya adalah A 1 per 3, B 2, C 5 per 3, D 4 per 3, E 1. Maka langkah penyelesaian soalnya adalah yang pertama kita mencari nilai tan min 1590. Maka kita mencari nilai yang mendekati pada sumbu X adalah 1440. Untuk melengkapi menjadi 1590, maka 1440 ditambah 150. Maka hasilnya adalah min tan 1050. Karena kita menggunakan sumbu X, jadi menggunakan rumus 180. Untuk mendapatkan hasil 150, maka 180 dikurangkan dengan 30. Jadi hasilnya adalah min dalam kurung min tan 30. Rumus tan adalah depan per samping. Jadi depan per samping dari sudut 30 adalah 1 per akar 3. Untuk menyamakan penyebutnya, maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya adalah akar 3 per 3. Selanjutnya kita mencari nilai kotan 2010. Untuk mencari nilai kotan 2010, kita harus mencari nilai yang mendekati 2010 pada sumbu X, yaitu 1800. Untuk melengkapi 1800 menjadi 2010, kita harus menambahkan 210. Jadi hasilnya adalah kotan 2210. Karena kita menggunakan sumbu X, rumus yang digunakan adalah 180. Untuk mendapatkan nilai 210, maka 180 ditambahkan 30. Jadi hasilnya adalah kotan 30. Rumus kotan adalah samping per depan. Jadi nilai samping per depan pada sudut 30 adalah akar 3 per 1. Maka hasilnya adalah akar 3. Sekan 2475.
Pertama, kita harus mencari nilai yang mendekati 2475 pada sumbu X, yaitu 2160. Untuk mendapatkan 2475, maka 2160 kita tambahkan dengan 315. Maka hasilnya adalah sekan 315. Karena kita menggunakan sumbu X, maka rumus yang kita gunakan adalah 360. Untuk mendapatkan hasil 315, maka kita harus mengurangi 360 dikurang 45. Jadi hasilnya adalah sekan 45. Rumus sekan adalah miring per samping. Jadi miring per samping pada sudut 45 adalah akar 2/1. Maka hasilnya adalah akar 2. Selanjutnya kita mencari nilai dari sin 855. Untuk mencari sin 855, kita harus mencari nilai pada sumbu X yang mendekati 855, yaitu 720. Untuk mendapatkan nilai 855, maka 720 kita tambahkan dengan 135. Maka hasilnya adalah sin 135. Karena kita hanya menggunakan sumbu X, maka rumus yang dipakai adalah 180. Untuk mendapatkan hasil 135, maka 180 dikurangkan dengan 45. Jadi hasilnya adalah sin 45. Rumus sin adalah samping per depan. Jadi samping per depan dari sudut 45 adalah 1 per akar 2. Kita rasionalkan dengan cara kita kali dengan akar 2 per akar 2. Maka hasilnya yaitu akar 2 per 2. Selanjutnya kita mencari nilai dari tan min 2280. Untuk mencari nilai tan 2280, kita harus mencari nilai yang mendekati 2280 pada sumbu X, yaitu 2160. Untuk mendapatkan nilai 2280, maka 2160 kita tambahkan dengan 120. Maka hasilnya adalah min tan 120. Karena kita menggunakan sumbu X, maka kita menggunakan rumus min tan 180 untuk mendapat hasil 120. Maka 180 dikurangkan dengan 60. Hasilnya adalah min tan 60. Rumus tan adalah samping per depan. Samping per depan dari sudut 60 adalah akar 3/1. Maka hasilnya adalah akar 3. Selanjutnya, kita mencari nilai sin min 1755. Untuk mencari nilai sin min 1755, kita harus mencari nilai yang mendekati pada sumbu X. Maka nilai yang mendekati adalah 1440. Untuk mendapatkan hasil 1755, maka ditambahkan dengan 315. Maka hasilnya adalah min sin 315. Karena kita menggunakan sumbu X, maka rumus yang digunakan adalah 360. Untuk mendapatkan nilai 315, maka 360 dikurangkan dengan 45. Jadi hasilnya adalah min dalam kurung min sin 45. Rumus sin adalah samping per depan. Jadi samping per depan dari sudut 45 adalah 1 per akar 2. Maka kita akan merasionalkan dengan akar 2 per akar 2. Maka hasilnya adalah akar 2 per 2. Maka hasil dari tan min 1590 adalah akar 3 per 3 ditambah dengan kotan 2010 hasilnya adalah akar 3 per sekan 2475 hasilnya adalah akar 2 ditambah sin 855 hasilnya akar 2 per 2 dikali tan min 2280 hasilnya adalah akar 3 dikali min sin 1755 hasilnya adalah akar 2 per 2. Langkah selanjutnya kita menambahkan akar 3 per 3 ditambah dengan akar 3, maka hasilnya adalah 4 akar 3 per 3. Selanjutnya kita tambahkan akar 2 ditambah akar 2 per 2, maka hasilnya adalah 3 akar 2 per 2. Langkah selanjutnya 4 akar 3 per 3 per 3 akar 2 per 2 kita bagi. Cara mudahnya adalah kita balikkan maka tandanya berubah menjadi kali. Jadi 4 akar 3 per 3 dikali dengan 2 per 2 akar 3. Maka hasilnya adalah 8 akar 3 per 9 akar 2.
Selanjutnya 8 akar 3 per 9 akar 2 dikali dengan akar 2 per 2, maka hasilnya adalah 4 akar 3 per 9. Selanjutnya 4 akar 3 per 9 dikali akar 3, maka hasilnya adalah 12 per 9. Hasilnya masih bisa disederhanakan, maka 12 per 9 kita bagi masing-masing dengan 3, maka hasilnya adalah D 4 per 3. Soal yang ketiga adalah sin 2400 ditambah tan min 1950 per sekan min 900.